Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Master Sekte, haruskah kita mengejarnya? Yellow Feng berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah. Cukuang Seng menggelengkan kepalanya lalu berkata, tidak perlu mengejar, Huan Min kita belum lama berdiri dan fondasinya belum kokoh. Jika kita melakukan sesuatu tanpa menunjukkan belah kasihan, kemungkinan besar akan menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak kekuatan. Setelah mendengar kata-kata ini, Holofeng mengangguk. Memang benar, ketika mereka pertama kali tiba, mereka sudah dianggap sebagai duri bagi beberapa kekuatan di wilayah utara. Jika mereka tidak tahu cara menahan diri, mereka hanya akan menimbulkan kemarahan publik. Apa selanjutnya? Holofeng terus bertanya. Mendengar ini, Cukuang saya mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Ujung tajam tiba-tiba melintas di matanya. Bersihkan sisa kelompok bandit dan mari kita terus mengunjungi pasukan berikutnya. Pada bulan berikutnya, Huamen di bawah kepimpinan Cukuang Seng mencabut semua kekuatan besar dan kecil di sekitar Gunung Awan Hitam. Selama periode ini, skala Huamen terus bertambah. Pada saat kekuatan terakhir runtuh, jumlah murid Huamen telah mencapai 300. Hei, sekarang dalam radius 30 mil, itu adalah wilayah Huamen kita. Di depan aula bobrok, Hyolopen menyeringai saat berkata, jika hal seperti ini keluar, mungkin akan membuat para murid baru Tian Yuan yang bersembunyi sangat terkejut hingga matanya tertunduk. Mendengar ini, Cukuang Seng tersenyum. Yang dia inginkan adalah efek ini. Meskipun Sekte Huanmen telah meningkat pesat sekarang, sebagian besar dari orang-orang ini memiliki niat berbeda dan mungkin bisa mengkhianati Huanmen kapan saja. Dalam hal ini dia membutuhkan sejumlah besar murid baru yang dapat dipercaya dari Tianyun untuk bergabung guna menstabilkan fondasi Guanmen. Cepat rilis berita, coba untuk menjangkau telinga setiap murid baru di Tianyuan dalam waktu sesikat mungkin, kata Cukuang Seng sambil tersenyum tipis. Aku akan melakukannya sekarang. Hiloveng menganggukkan tangan lalu berjalan menuruni gunung bersama Hui Wuchen. Kakak, ayo kembali ke Gunung Awan Hitam. Cukuang Seng melihat sosok yang anggun dan melambai. Mendengar kata-kata ini, Culier tersenyum lembut dan kemudian memimpin murid-murid Huanmen bergegas menuju Gunung Awan Hitam. 2 jam kemudian di aula utama Gunung Awan Hitam. Kuang Seng, sekarang jumlah orang di Huanmen kita melonjak. Ada masalah yang harus diselesaikan. Apa masalahnya, saudari? Cukuang Seng bertanya. Culior tersenyum sedikit dan berkata, tempat ini berbeda dari Akademi Empat Roh. Meskipun titik pembunuhan iblis berguna bagi kami siswa Tian Yuan, tetapi tidak terpengaruh sama sekali pada anggota Huamen lainnya. Maksudmu, kita membutuhkan banyak koin emas untuk mempertahankan operasi Huamen, kata Ju Kuangseng. Tidak buruk, Culior mengangguk lalu berkata. Para anggota dari Jurang Naga Hitam membutuhkan koin emas sebagai pertukaran. Ini mudah ditangani. Beri aku waktu setengah bulan, aku akan menyempurnakan sejumlah ramuan dan membiarkan Kuanmen menjualnya, kata Chu Kuangseng. Setelah mendengar ini, Culiu tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu cemas. Kami telah menjarah begitu banyak pasukan dan mengumpulkan cukup banyak koin emas untuk mempertahankan operasi selama jangka waktu tertentu. Mendengar ini, Cukuang Seng mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu berbalik meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Culier juga berjalan keluar aula untuk menangani masalah di Kuanmen. Di ruang pohon kuno, Cukuang Seng duduk bersila di tanah ungu, dan di depannya tergeletak pedang berat hitam. Setelah periode pertempuran berdarah ini, ada hubungan halus antara aku dan pedang berat besi hitam ini. Selanjutnya, selama saya bertarung lagi dengan praktisi ranah Jiuding,
saya akan bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang berat ini. Dia menatap pedang berat besi hitam di depannya dan bergumam. Memikirkan hal ini, Cukuang Seng memasukkan pedang berat itu ke dalam cincin luar angkasa. Berdiri lalu berjalan ke taman obat. Dia melihat ke taman obat yang besar dan berkata dengan lembut, "Pasukan yang terdiri dari 300 orang menghabiskan koin emas dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Mengingat hal ini, dia harus memurnikan ramuan dan menjumlahnya besar untuk operasi Huanmen." Dengan lambaian tangannya, kuali obat jatuh ke tanah, dan api merah menyala darinya, membuat ruangan menjadi merah. Di bawah tarikan telapak tangan, kuali obat jatuh ke tanah terus-menerus dimasukkan ke dalam kuali obat untuk dimurnikan. Dalam sekejap mata 3 hari berlalu. Selama periode ini berarti tentang Kuanmen menyapu semua kekuatan besar seperti badai di keributan. Di lembah terpencil di sudut tenggara wilayah utara, bos, pengejar sekte Yan Yun telah mundur. Seorang siswa Tian Yuan berlari kembali dengan wajah gembira. Mendengar kata-kata ini, semua orang di lembah menghela nafas lega. Orang-orang sialan ini akhirnya pergi. Hehe, bos, kita masih cukup galak menakuti pemimpin sekte Yan Yun. Dan ini menyelesaikan krisis. Mendengar ini, pemuda berbaju biru yang dikenal sebagai bos tersenyum tipis lalu berkata, "Dengan kekuatan saya, jika pemimpin sekte Yan Yu menunjukkan niatnya yang sebenarnya, saya tidak akan menjadi lawannya sama sekali." Setelah mendengar kalimat ini, orang yang berbicara sebelumnya tersenyum. "Bos, tidak perlu rendah hati. Bagaimanapun juga master dari sekte Yan Yu adalah yang terkuat di alam judi. Semua murid dari Tian Yu selain kita semuanya dikejar dan melarikan diri dengan panik, tanpa kemampuan untuk melawan. Jadi, bos harus bangga pada diri sendiri karena mampu melakukan ini." Memang benar, sangat sulit bagi mereka untuk melindungi diri sendiri dalam menghadapi kejaran kekuatan seperti sekte Yan Yu. Tetapi dibandingkan dengan orang-orang ini, Lan Wuye menggelengkan kepalanya saat ini dan berkata dengan ekspresi aneh, "Kamu salah. Ada sekelompok siswa baru di Tian Yuan dan mereka menjalani hidup yang indah." Semua orang langsung memandang dengan heran. Melihat ini, Lan Wuye berkata perlahan, "Kuanmen." Mendengar kata nama ini, tubuh semua orang terkejut. Memang benar, di halaman bumi, kedua kata ini melambangkan legenda. Apa yang terjadi di Huanmen? Seorang tidak dapat menahan rasa penasaran di dalam hatinya, lalu bertanya. Setelah mendengar kata-kata ini, Lan Wuye mengatur pikirannya dan perlahan menceritakan pencapaian mengesankan Huanmen selama periode ini. Untuk sesaat semua orang tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Tidak normal. Setelah beberapa saat seorang berkata dengan kaku, "Pemimpin sekte Kuanmen Cukuang Seng sungguh bukan manusia normal. Saat pertama kali memasuki jurang naga hitam, dia mampu menyapu seluruh kekuatan besar dan mengklaim semua wilayah dalam radius 30 mil sebagai miliknya." Melihat keterkejutan di mata semua orang, Lan Wuye ragu-ragu sejenak lalu berkata, "Saya punya rencana, bagaimana menurut Anda?" "Bos, tolong beritahu saya." Mendengar ini, Lan Wuye berdiri perlahan menepuk telapak tangannya dengan keras ke pohon kuno. Dan suara yang dalam bergema, "Aku akan mengajakmu bergabung dengan Huanmen." Sehari kemudian di Gunung Awan Hitam. "Berhenti, siapa kamu?" Seorang pria berwajah galak berteriak dengan suara yang dalam di Gunung Awan Hitam. "Aku, Lan Wuye dan siswa baru dari Tian Yuan datang untuk bergabung dengan Huanmen," kata pemuda berbaju biru itu sambil mengangkat tangannya. Seorang siswa Tian Yu. Mendengar kata tersebut, pria berwajah galak itu tiba-tiba menunjukkan tatapan aneh di matanya. "Kalian tunggu, saya akan melaporkan ke pemimpin sekte." Dia meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik lalu pergi. "Bos, apakah Kuanmen ini mengizinkan kita untuk bergabung?" Seorang siswa baru dari Tian Yuan melirik ke puncak Gunung Awan Hitam dan berbisik, "Pasti." Lan Wuye tersenyum dan berkata dengan sangat yakin,
Menurut pemahamannya, berita bahwa Huan menyapu semua kekuatan besar dirilis oleh Huan sendiri. Dari sudut pandang ini, niat Huan sangat jelas. Itu bagus. Setelah mendengar ini, lebih dari selusin siswa baru dari Tian Yuan menghela nafas lega. Mereka tidak ingin datang jauh-jauh dan tidak bisa bergabung dengan Huan. Setengah jam kemudian, hahaha, saudaraku, sungguh suatu kehormatan besar bagi Huan untuk kalian datang. Hyolov yang berjalan dari puncak gunung menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saudara Hyo, sama-sama. Mulai sekarang, kita harus bergantung pada perawatan Huan. Lan Wuye berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Hyolov yang tersenyum tipis mengulurkan telapak tangannya ke arah puncak gunung dan berkata, "Mari, silakan." Melihat ini, Lan Wuye dan yang lainnya sangat gembira, menangkupkan tangan dan mengucapkan terima kasih. Lalu mengangkat kaki dan berjalan menuju puncak gunung. Master Sekte itu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Hyolov yang menghela nafas sambil melihat ke belakang Lan Wuye dan yang lainnya. Dengan tambahan orang-orang yang dapat dipercaya ini, fondasi Huan akan terkonsolidasi secara signifikan. Dia menggelengkan kepalanya lalu mengikutinya. Dalam setengah bulan berikutnya, dengan Lan Wuye dan yang lainnya memimpin, banyak siswa baru dari Tian Yuan datang dari seluruh negeri untuk bergabung dengan Huan. Sejauh ini, jumlah mahasiswa baru dari Tian Yuan di Huan telah mencapai 70%, dan hampir 80% siswa baru dari Tian Yuan telah bergabung dengan Huan. Haha, kali ini Huan kita benar-benar stabil. Hyolov yang berdiri di puncak gunung awan hitam dan tersenyum. Ya, dengan tambahan lusinan siswa baru dari Tian Yuan, anak-anak muda yang memiliki niat pembangkang tidak akan berani melakukan kesalahan. Benar, Hyolov berkata dengan wajah bahagia. Dalam hal ini, Huan mereka akan menjadi kekuatan pertama yang didirikan oleh generasi baru Tian Yuan. Sejauh yang saya tahu, semua siswa baru tidak banyak orang yang dapat membangun kekuatan sendiri dalam waktu sebulan. Hui Weichen berkata dengan takjub. Hehe, semua ini karena Master Sekte. Mendengar ini, Hyolov yang tertawa dan berkata, hanya orang jenius seperti pemimpin sekte yang tidak hanya dapat membangun kekuatannya sendiri dalam waktu sesingkat itu, tapi juga menstabilkannya. Mendengar ini, Hui Chen mengangguk setuju bersasis seperti itu benar-benar tidak normal. Saya ingin tahu kapan Master Sekte akan keluar dari pengasingan. Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat ke belakang lalu bergumam. Hehaha, ini akan segera terjadi, Hyolov berkata sambil tersenyum. Kuharap begitu, Hui Chen mengangguk berbalik dan pergi. Sekarang, Huan berkembang terlalu cepat dan banyak yang perlu diputuskan oleh pemimpin sekte. Jurang naga hitam puncak Tianlong. Ini adalah gunung dengan ketinggian ribuan kaki, menjulang ke dalam awan berdiri di tengah wilayah. Di puncak Tianlong ada kabin kecil yang terbuat dari bambu hijau. Di depan pavilion kecil ada dua lelaki tua. Keterampilan catur King Lao menjadi semakin baik. Seseorang lelaki tua berbakan putih mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Dilihat dari wajahnya, dia adalah lelaki tua yang pergi menjemput Chu Guangzhen dan yang lainnya ke Tian Yuan hari itu. Baik tua setuju, orang tua berbaju hijau tersenyum tipis. Hahaha, mendengar ini lelaki tua berkulit putih itu mengambil bintik matahari dan berkata dengan ekspresi aneh. Saya ingin tahu apakah Tuan Qin pernah mendengar tentang lelaki kecil ini? Chu Guangzhen? Orang tua berbaju hijau itu tampak sedikit terkejut lalu dia berkata, apakah kamu berbicara tentang Chu Guangzhen, Master Sekte Huan? Tepat. Pria berbaju putih itu mengangguk. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Pria berbaju hijau itu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Bocah ini menjadi terkenal baru-baru ini. Dia mendirikan Huan sendiri dan merengkut hampir 80% siswa baru di Tian Yuan. Bahkan,
Rumah Prestiberian berada dalam keadaan terguncang yang tidak biasa. Oh, apakah Prestiberian juga mengetahuinya? Lelaki tua berpakaian putih itu berkata dengan terkejut. Lelaki tua berpakaian hijau mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Awalnya, rumah tetua tidak optimis dengan siswa baru ini dan sudah berencana untuk membatalkan hadiahnya. Tetapi kemunculan Huan Men ini membuat rumah tetua berubah pikiran. Mendengar kata-kata ini lelaki tua berbaju putih berkata dengan takjub. Kali ini bocah kecil bernama Cukuang Seng diberkati. Mendengar ini lelaki tua berjubah hijau itu sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun tugas pertama siswa baru Tian Yuan adalah membangun kekuatan mereka sendiri. Di masa lalu, hanya segelintir orang yang mampu menyelesaikan tugas ini. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa lelaki kecil ini dapat melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh banyak siswa baru Tian Yuan yang luar biasa. Lalu dia menghela nafas. Ya, sejauh yang saya tahu, penampilan bocah ini dalam kompetisi seleksi Tian Yuan juga sangat luar biasa. Orang tua berpakaian putih itu berkata, sepertinya kali ini Tian Yuan kita akan memiliki bibit bagus lainnya. Hehehe, kemungkinan besar. Sementara dunia luar sedang berbicara banyak, Cukuangseng yang telah mengasingkan diri selama beberapa hari akhirnya keluar dari ruang pohon kuno. Master, Anda akhirnya keluar. Ketika Ho Lefeng melihat Cukuangseng, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ada apa? Cukuangseng meliriknya dan berkata dengan ragu. Mendengar ini, Ho Lefeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dalam periode waktu ini, orang-orang yang telah bergabung dengan Kuanmen kami bukan hanya mahasiswa baru dari Tian Yuan. Oh, Cukuangseng terkejut dan kemudian bertanya. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang telah bertambah di Huanmin kita sekarang. Sebanyak 500, Kiolofeng mengulurkan 5 jarinya dan berkata dengan lemah. Dengan bertambahnya jumlah orang secara tiba-tiba, koin emas yang kami ambil tidak dapat lagi mempertahankan operasional Huanmin. Ada banyak sekali, Cukuangseng sedikit terkejut. Lalu dia mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkan kepada Kiolofeng. Ada lebih dari 100 pil di dalamnya. Jika kamu menjualnya sekarang itu seharusnya cukup untuk mempertahankan operasi Huanmen. Setelah mendengar ini, Hyolopeng mengambil cincin luar angkasa dan melirik ke dalam dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Senang sekali memiliki seorang alkamis sebagai pemimpin sekte. Dia menggoyangkan cincin luar angkasa di tangannya dan hendak pergi. Tunggu, kata Cukuangseng. Hyolofeng menoleh dan bingung dan bertanya, apakah Tuan punya hal lain yang harus dilakukan? Bantu aku menanyakan satu hal. Apakah ada rumput jiwa hati dan 9 lingsi di wilayah utara ini? Kata Cukuangseng. Siap melaksanakan. Mesti Hyolofeng bingung ketika mendengar ini. Dia tidak bertanya lagi dan segera berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang pergi, Cukuangseng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan telapak tangannya. Saya harap Hyolofeng dapat membawakan kabar baik untuknya kali ini. Lagi pula, dengan ramuan ini kekuatannya akan meningkat pesat. Terima kasih telah mendengarkannya.